Baik, kita mulai ya materi pada sore hari ini. Materi yang selanjutnya terkait dengan rangkaian, perkuliahan penilaian mesin dan peralatan adalah pendekatan pasar. Nah, sebenarnya untuk, materi atau pendekatan yang dapat digunakan untuk penilaian mesin dan peralatan bisa menggunakan pasar, ya, bisa menggunakan biaya, ya, bisa menggunakan pendekatan yang pendapatan. Oke. Nah, kita sekarang mempelajari bagaimana penilaian mesin dan peralatan menggunakan pendekatan pasar. Nah, pada prinsipnya, penilaian mesin dan peralatan dengan pendekatan pasar itu hampir sama dengan properti-properti yang lain. Ya, hampir sama dengan properti-properti lain. Ya, jadi kita mengumpulkan yang namanya data pembanding, ya, pembanding. Kemudian dilakukan penyesuaian atas data pembanding itu, ya penyesuaian. Gitu. Nah kemudian nanti ketemu yang namanya indikasi nilai. Ya, gambar umumnya seperti itu. Nah ini konsep dasarnya terkait dengan penilaian mesin dan peralatan dengan menggunakan pendekatan pasar. Ya, pendekatan pasar digunakan dengan menganalisis data transaksi atau penawaran dari properti ya. Jadi data yang digunakan atau data pembandingnya yaitu bisa dari data transaksi maupun data dari penawaran. Di mana data transaksi atau data penawaran itu dari properti yang sifatnya identik. Ya, kalau misalnya tidak bisa identik, berarti kita carinya yang sebanding. Ya, identik itu artinya dia sama, ya secara karakteristik sama, ya baik itu merek dan seterusnya. Nah, kalau sebanding, dia bisa jadi secara merek, secara tipe berbeda, tetapi secara kegunaan sama. Jadi sebanding. Nah, bila data pembanding tidak identik, ya, dilakukan penyesuaian harga. Ya, misalnya terkait dengan perbedaan kapasitas. Gitu. Terus perbedaan umurnya atau tahun pembuatan. Ya, artinya dia tidak murni identik, maka dilakukan penyesuaian harga. Ya, sesuai dengan karakteristik objek yang dinilai. Nah, pada penyesuaian ini nanti ada yang namanya penyesuaian positif, ada penyesuaian negatif. Ya, penyesuaian positif dan penyesuaian negatif. Nah, kapan dilakukan penyesuaian positif? Yaitu pada saat objek penilaiannya ya secara karakteristik itu eh, lebih bagus ya karakteristiknya daripada data pembanding. Ya, sehingga data pembandingnya diberikan penyesuaian positif. Nah, ini nanti penyesuaiannya adalah positif. Penyesuaian data pembandingnya maksudnya. Nah, kalau sebaliknya, objek penilaiannya secara karakteristik dia lebih lebih jelek daripada data pembanding, maka penyesuaiannya dilakukan penyesuaian yang negatif. Gitu ya. Jadi jangan kebalik ya pada saat saudara menerapkan pendekatan pasar untuk melakukan penilaian mesin dan peralatan. Gitu ya, ini konsepnya. Nah, pendekatan pasar ini dapat diandalkan jika ada pasar aktif. Ya. Jadi ini dapat digunakan atau dapat diterapkan kalau misalnya pasarnya itu ada, ya ada jual beli di situ. Jadi ada kegiatan jual beli, ya ada pasar aktifnya. Ya, yang melakukan penjualan properti sebanding di mana pasarnya itu dapat diverifikasi dari sumber yang Anda. Ya, artinya ada sumbernya. Ya, sumbernya itu dapat diverifikasi. Ya, misalnya dari internet gitu. Ya, sudah bisa. Artinya nanti internet kan bisa
copy linknya atau misalnya bisa di-screenshot. Nah, sehingga sumbernya itu dapat diverifikasi atau diandalkan. Nah, bisa juga dari agen, ya agen. Gitu. Atau dari distributor mesin. Ya, macam-macam ya. Yang intinya nanti data-datanya itu atau data-data pembandingnya itu dapat terverifikasi. Oke. Nah, sebaliknya, pendekatan pasar ini tidak dapat digunakan bila objek penilaiannya itu merupakan objek penilaian yang unik, ya. Penilaian yang unik. Atau jika properti tidak unik tetapi pasar aktifnya tidak ada. Ya, pasar aktifnya tidak ada. Contohnya seperti ini. Eh, melakukan penilaian mesin apa ya yang unik ya? Mesin hmm, apa ya? Boiler misalnya, ya, mesin boiler. Nah, mesin boiler ya, yang ada di pabrik ya, yang ada di pabrik. Nah, mesin boiler ini yang ada di pabrik biasanya ada di pabrik kelapa sawit ya. Nah, mesin ini di pasar ya, kemungkinan kan tidak ada ya, kemungkinan dia tidak ada. Artinya gini, eh, jarang sekali ada pasaran yang menjual murni mesin ini. Ya, artinya nggak kayak misalnya mesin fotokopi gitu ya. Kalau mesin fotokopi kan dijual di pasaran atau misalnya kendaraan. Nah, kendaraan itu kan dijual, ada pasarnya, ada pasar aktifnya. Nah, kalau misalnya mesinnya itu unik, contohnya adalah mesin boiler, ini pasarannya itu tidak ada. Jadi pasar aktifnya itu tidak ada. Kalaupun ada, biasanya itu terkait dengan eh, penawaran baru, ya penawaran baru, ya penawaran baru itu kalau kita mau beli baru atau pengadaan baru, gitu. Tetapi pasar aktifnya dia tidak ada, terutama untuk barang-barang yang secara apa namanya penggunaan sama atau barang-barang second dia tidak ada. Sehingga kalau kita melakukan penilaian yang mesin, misalnya contoh mesin boiler, kita akan sulit menerapkan yang namanya pendekatan pasar, ya. Kita akan sulit menggunakan pendekatan pasar. Ya. Kenapa tadi? Alasannya karena dia tidak pasar aktifnya tidak ada, gitu. Atau ini terkategorikan sebagai properti yang unik. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan menerapkan pendekatan yang lain. Bisa pendekatan biaya, ya, bisa pendekatan pendapatan. Gitu. Tergantung nanti data-data yang kita kumpulkan bagaimana atau yang kita peroleh. Begitu. Nah, implementasi pendekatan pasar ini dapat berbeda secara signifikan. Ya. Tergantung apakah objek penilaiannya itu atau objek yang akan dilakukan penilaian merupakan aset individual, ya. Jadi antara part-part dari beberapa komponen mesin atau merupakan secara keseluruhan, ya. Ya, seperti sebagaimana yang kita pelajari di pertemuan pertama, jadi suatu mesin, ya, kumpulan mesin, kalau itu dinilai merupakan bagian-bagian, nah, hasilnya akan berbeda dibandingkan dengan kalau kita menilai secara keseluruhan atas mesin-mesin tersebut. Gitu. Ya, tergantung nanti identifikasi awalnya itu mesin itu merupakan satu kesatuan atau perbagian. Gitu. Nah, itu tadi adalah konsep dasarnya. Sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Oke, ada ya, lanjut. Nah, berikutnya adalah prosedur
pendekatan pasar terutama dalam, penerapannya untuk penilaian mesin dan peralatan atau langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, pada saat kita setelah melakukan, misalnya identifikasi makro, mikro gitu ya, terus pengumpulan, apa namanya, sumber-sumber data. Nah, yang pertama dilakukan setelah itu adalah mengumpulkan data transaksi ya, atau bisa juga data penawaran dari properti yang sifatnya identik atau sebanding. Ya, kita mengumpulkan data transaksi atau data penawaran dari properti yang sifatnya identik atau sebanding. Ya, ini apa namanya, dikumpulkan sebanyak mungkin supaya kita mudah untuk menseleksinya, mana data pembanding yang sesuai, gitu. Oke. Nah, setelah data data transaksi atau data-data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengetahui data pembanding untuk terus digunakan atau alternatif penggunaan yang lain. Ya, artinya data pembanding yang kita gunakan ini apakah sudah sesuai ya, atau dia itu sudah layak ya, atau sudah cukup gitu. Sehingga kalau misalnya kondisi sudah sesuai, layak atau cukup, maka pendekatan pasar ini dapat dilanjutkan ya. Karena di sini apakah dapat terus digunakan atau tidak, atau kita menerapkan alternatif lain. Artinya kita siap-siap menggunakan pendekatan yang lain. Gitu. Nah, terus berikutnya setelah kita identifikasi data pembandingnya, yaitu selangkah berikutnya melakukan komparabilitas. Ya, komparabilitas. Jadi dibanding-bandingkan. Ya, data pembanding satu, data pembanding 2, data pembanding 3, dan seterusnya. Ini eh, dilakukan komparasi, ya, misalnya dari tahun pembuatan gitu ya, kondisinya bagaimana, terus lokasinya di mana gitu ya, dilakukan komparasi. Jadi tiap-tiap data pembanding. Oke, dilakukan komparasi sesuai dengan deskripsi dari karakteristik masing-masing data pembandingnya. Oke. Nah, setelah dilakukan komparabilitas, maka kita tentukan data pembanding mana yang digunakan. Apakah semua data pembanding? Ya, apakah eh, hanya misalnya 3 saja gitu ya. Kita tentukan unit pembandingnya. Nah, terus berikutnya setelah kumpulkan unit pembanding, mengumpulkan dan menyusun data pembanding. Ya, artinya ini sebenarnya kayak menganalisis saja, menganalisis karakteristiknya tadi. Ini gambaran yang tadi di sini. Ini tempatnya di sini. Ya, lebih rinci ya, dirincikan. Tuh. Nah, terus berikutnya yang nomor 6 yaitu menganalisis dan menyesuaikan data. Ya, dari data pembanding tadi kita lakukan deskripsi karakteristiknya, kemudian dilakukan penyesuaian. Ya, bisa nanti penyesuaian positif maupun penyesuaian yang negatif. Ya, tergantung karakteristik dari masing-masing data pembanding dibandingkan dengan karakteristik dengan objek pajak. Setelah dilakukan analisis dan penyesuaian data, maka kita ketemu indikasi nilai. Sehingga kita dapat menetapkan hasilnya, hasil dari penilaian tersebut. Jadi langkah terakhir adalah menerapkan hasil untuk objek penilaian. Ya. Ini adalah langkah dan prosedur terkait dengan penerapan pendekatan pasar untuk penilaian mesin dan peralatan. Oke. Oh ya, pesertanya ada yang satu nggak hadir ya?
Siapa yang nggak hadir? Halo? Lagi di telepon Pak, kayaknya ketiduran. Ya, diusahakan ya untuk hadirnya. Oke, nanti saya cek kembali. Oke, oke, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya ini adalah karakteristik atau apa namanya? Kondisi-kondisi data pembanding. Nah, data pembanding itu bisa dari data penawaran maupun data transaksi, ya, serta bukti penilaian lainnya. Data pembanding bisa mesinnya itu dalam keadaan in use, ya, atau penggunaan yang ada, atau misalnya penggunaan alternatif, misalnya mesin itu diperjualbelikan, ya, dipindahkan. Ya, misalnya kendaraan gitu ya, berarti kan data pembandingnya ya bisa berpindah-pindah. Nah, data pembanding ini sangat erat kaitannya dengan kondisi dan kecenderungan pasar. Jadi fluktuasi dari data pembanding itu tergantung kondisi dan kecenderungan dari pasar. Nah, dalam menentukan atau apa namanya mencari data pembanding, maka penilai harus meyakini atau dapat diyakini bahwa data pembanding tersebut berasal dari sumber yang benar. Ya, sumber yang benar ini artinya dapat diverifikasi. Jadi sumbernya itu dapat terverifikasi. Misalnya tadi contohnya dari internet, dari agen, atau dari penjual properti langsung misalnya. Nah, jumlah data properti pembanding lebih dari satu ya, akan memungkinkan dilakukan komparabilitas serta penyesuaian yang baik. Artinya, data pembanding itu semakin banyak, ya, itu semakin bagus. Ya, maka kita bisa melakukan komparabilitas. Ya, kita bisa memilih mana data pembanding yang memang sesuai karakteristik paling mendekati dari objek penilaian. Gitu. Nah, kalau kita bicara objek berupa mesin dan peralatan, pada umumnya data pembanding dari mesin dan peralatan itu hanya sebanding. Ya, jadi pada umumnya itu hanya sebanding. Tidak ada yang atau jarang sekali mesin dan peralatan itu yang sifatnya benar-benar identik. Ya, benar-benar identik itu sangat jarang sekali. Tapi bisa jadi ada. Ya. Kenapa itu hanya sebanding? Bisa jadi ya karena dia itu perbedaan pemakaian. Ya. Jadi mesin satu, terus mesin dua, bisa jadi walaupun ini secara merek dan tipe sama, tapi secara pemakaian dia bisa jadi berbeda. Ya, kondisi-kondisinya bisa jadi berbeda. Itu. Nah, makanya untuk data pembanding mesin dan peralatan itu, kalau misalnya dia tidak dapat mencari data yang benar-benar sebanding, ya, kita dapat mencari data yang identik, ya, tidak benar-benar identik, maka kita dapat mencari data yang sifatnya sebanding. Misalnya secara kapasitas sama atau secara gunaan sama, gitu. Ya, tinggal nanti dilakukan penyesuaian eh, yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Nah, penyesuaian dilakukan terhadap data pembanding. Ya, jadi penyesuaiannya itu yang dilakukan itu adalah dari data pembanding satu, data pembanding dua, sama data pembanding tiga, gitu ya. Dilakukan penyesuaian. Jadi bukan dari properti yang dinilai yang dilakukan penyesuaian.
Nah, dalam melakukan atau penerapan penyesuaian, maka penyesuaian itu dapat mencangkup perbedaan-perbedaan, misalnya terkait dengan umur, ya, umur kronologis, ya, atau umur efektif, ya, umur kronologis, umur fisik misalnya, atau kondisinya, atau kapasitas, nah, lokasi penjualannya di mana, ukuran, tanggal penjualan, kondisi penjualan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual. Ya, nanti dilakukan analisis. Ya, mana-mana faktor-faktor yang mempengaruhi dari harga jual tersebut. Nah, kalau misalnya data pembanding tersebut, ya, atau objek penilaiannya itu merupakan unit terpasang, maka kita perlu mempertimbangkan yang namanya biaya instalasi ataupun biaya yang tidak langsung, ya, biaya yang tidak langsung, yang tidak langsung ada kaitannya dengan objek tersebut. Ya, jadi kita perlu pertimbangkan ya, baik itu instalasi maupun biaya-biaya yang sifatnya tidak langsung. Yang berikutnya, data penjualan merupakan indikator harga pembanding. Jadi, kalau bisa ada data penjualan, ya, maka gunakanlah data penjualan. Karena ini kan transaksi yang benar-benar real, ya, yang sudah terjadi. Tetapi kalau misalnya itu tidak ada, maka dapat menggunakan data penawaran. Ya, dapat menggunakan data penawaran. Nah, nanti data penawaran ini untuk menjadi transaksi yang sifatnya itu eh, apa namanya, seperti penjualan, maka kita harus sesuaikan, ya, penyesuaiannya nanti menggunakan namanya penyesuaian jenis transaksi, gitu, ya, yang untuk menyesuaikan antara data penawaran ke data penjualan, ya, penyesuaian negatif. Oke. Nah, tadi dijelaskan bahwa data pembanding itu sifatnya fluktuatif tergantung pasar, ya, sifatnya fluktuatif tergantung pasar. Nah, ini jadi mengikuti secara harga-harganya atau misalnya secara permintaan penawaran itu tergantung pasarnya. Nah, jika banyak data pembanding sedang ditawarkan, ya, jadi kalau misalnya kalau kita lihat kurva permintaan penawaran, ya, jadi semakin tinggi penawaran atau semakin banyak penawaran, maka harganya akan semakin turun, gitu, ya. Jadi semakin tinggi maka harganya akan semakin turun. Nanti ada juga kurva permintaan, ya, semakin tinggi permintaan, harganya akan semakin naik. Nah, sehingga nanti akan ketemu di equilibrium. Nah, kondisi seperti ini itu terbentuk dari pasarnya, gitu. Ya, terbentuk dari pasar. Nah, data pembanding yang kita cari, ya, atau yang kita dapatkan itu bisa jadi tidak semuanya berasal dari dalam negeri, ya, tidak semuanya berasal dari dalam negeri. Bisa jadi data pembandingnya itu berasal dari internasional, gitu. Nah, kalau data pembandingnya itu berasal dari pasar internasional, ya, dari pasar internasional ini, maka kita perlu pertimbangan-pertimbangan khusus, ya. Kenapa? Karena perlakuan mesin di tempat lain itu bisa jadi berbeda, ya. Kadang mesin-mesin yang sifatnya itu sudah usang di negara lain atau itu sudah tidak kompetitif, baik itu secara kegunaan maupun secara teknologi, di negara berkembang itu bisa jadi masih menguntungkan, gitu. Ya, bisa jadi masih menguntungkan. Terus bisa jadi terkait dengan kegiatan internasional itu nanti kita harus mempertimbangkan juga biaya-biayanya, ya, biaya-biayanya. Biaya-biaya terkait dengan apa namanya? Pembelian mesin tersebut. Kalau mesin itu dibeli di Indonesia, untuk dibawa ke Indonesia.
gitu. Oke. Nah, dari data pembanding yang kita kumpulkan, misalnya data pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3, dan seterusnya, kita lakukan, identifikasi karakteristiknya, ya, karakteristik dari data pembanding. Nah, sebenarnya penentuan karakteristik ini, itu disesuaikan dengan karakteristik objeknya. Ya, jadi sebelum menentukan karakteristik data pembanding, kita tentukan dulu karakteristik objeknya. Dia karakteristiknya apa saja. Nah, nanti data pembandingnya mengikuti, ya, sesuai dengan objeknya. Begitu. Jadi bukan objeknya dulu baru ke bukan data pembandingnya dulu baru ke objeknya, tetapi dari objeknya ditentukan karakteristiknya, nanti data pembandingnya mengikuti. Nah, pada umumnya karakteristik dari data pembanding yang dapat diidentifikasi itu sebagai berikut, ya. Misalnya terkait dengan usia kronologis. Ya, usia kronologis. Usia kronologis itu ya usia mesinnya. Ya, dia dari awal di apa namanya? di eh, diciptakan apa bahasanya ya? Mesin dibuat ya, tahun pembuatan sampai dengan kondisi saat ini ya, kronologis. Nanti bisa jadi ada usia efektif ya, tergantung dari kondisi mesin tersebut. Ya, usia. Terus bisa juga kondisi ya. Kondisinya itu apakah masih baik misalnya, apakah dia itu apa namanya? Sangat baik, itu apakah dia itu rusak gitu. Kita cantumkan pada identifikasi karakteristiknya. Terus berikutnya adalah kapasitas dari data pembandingnya. Terus kalau misalnya ada fitur, nah, tambahkan fitur-fitur. Lokasi, ya, lokasi tempat data pembandingnya. Terus produsennya, ya, dia produsen mana atau kualitasnya bagaimana. Terus ada lagi motivasi dari para pihak. Jadi motivasi penjualannya itu apa? Apakah dia itu penjualan cepat, ya, atau misalnya terkait dengan lelang misalnya. Jadi motivasinya apa? Ya, penjualannya. Terus harganya, ya, harganya dari itu. Terus kuantitasnya, jadi dia dijual satuan atau jumlah banyak. Gitu. Makanya kalau kalau satuan, sorry, yang kalau misalnya kita dapat datanya banyak, maka kita perlu pertimbangkan harga satuannya, ya bisa jadi dia itu lebih mahal daripada kalau kita beli banyak. Gitu. Terus waktu penjualannya, ya, dia apakah dia itu segera gitu, atau dia kondisi normal atau wajar. Terus kondisi penjualannya. Ya, tadi kondisi penjualan itu ada kaitannya dengan motivasi. Oke. Ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, biasanya data pembanding yang kita dapatkan, ya. Jadi pada saat kita mengumpulkan data pembanding, misalnya pembanding 1, 2, 3, dan seterusnya, itu kita menemukannya itu tidak semua langsung ada deskripsinya. Ya, misalnya di marketplace gitu ya, di marketplace itu deskripsi dari atau karakteristik dari mesinnya itu dia tidak lengkap biasanya. Nah, yang paling banyak digunakan yaitu terkait dengan deskripsi apa namanya, satuan ukuran ya dari masing-masing mesin atau peralatannya. Jadi satuan ukuran yang digunakan. Nah, nanti dari satuan ukuran ini
Nanti kita cari lagi deskripsinya bagaimana, deskripsi dari mesinnya itu. Ya, satuan ukuran. Nah, biasanya ini jenis-jenis satuan ukuran. Contohnya, ya. Misalnya terkait dengan air conditioner, itu satuan ukurannya horsepower misalnya, atau kW, atau kilokalori per hours, gitu. Atau BTU per hours. Ini ukuran British ini, British. Atau kalau misalnya genset, dia per kVA atau kW. Ya, PLN per kW ya, atau kVA gitu. Kalau pompa air per liter atau per menit. Nah, jadi patokannya jadi satuan ukuran. Nanti dari satuan ukuran ini, nah itu dicari deskripsinya masing-masing. Nah, artinya biasanya deskripsi itu dia tidak lengkap pada tempat kita mencari atau menemukan data pembandingnya. Ya, jadi pada saat kita menemukan data pembanding biasanya tidak terlalu lengkap. Ya, pembanding. Nah, maka dari data pembanding yang hanya dalam bentuk satuan ukuran, nah kita lakukan deskripsi sendiri. Misalnya dengan menggunakan browsing di internet atau dari sumber-sumber lain. Gitu. Oke. Nah, setelah ketemu data pembanding, berikutnya langkah untuk menerapkan pendekatan pasar ini yaitu lakukan teknik penyesuaian. Ya, penyesuaian. Nah, penyesuaian ini itu ada beberapa tekniknya. Yang pertama, teknik penyesuaian langsung. Ya, terus yang kedua, teknik penyesuaian perbandingan. Ya, terus yang ketiga, teknik persentase biaya. Ya, teknik persentase biaya. Kita lihat perbedaannya satu persatu. Nah, ini yang pertama adalah teknik penyesuaian langsung atau direct match. Kalau kita lihat pengertiannya, teknik ini menetapkan nilai berdasar penyesuaian langsung dari data pembanding yang sifatnya identik. Ya, jadi sifatnya data pembandingnya itu identik. Ya, walaupun mungkin dia tidak terlalu identik ya nggak identik banget, ya, tapi dia mendekati identik. Ya, identik dengan aset yang akan dilakukan penilaian. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai terkait dengan penyesuaian ini bisa terkait dengan jangka waktu pemakaian. Ya, dia sudah dipakai berapa jam misalnya atau berapa tahun. Atau kondisi aset, ya, kondisi aset. Kondisinya itu baik atau rusak gitu ya. Atau lokasi penjualan. Ya, dia dikirimnya dari kota mana misalnya. Gitu. Ya, intinya untuk yang penyesuaian langsung ini untuk data-data pembanding yang sifatnya identik. Contohnya, misalnya kita diminta melakukan penilaian mesin molen. Ya, mesin molen ini bukan mesin untuk membuat kue molen, bukan ya. Ini mesin untuk mengaduk semen. Ya, gitu. Nah, di objek penilaiannya mesin molen itu mereknya A, tipenya AA, kapasitasnya adalah 350 liter. Pemakaiannya 2 tahun. Nah, data pembanding yang kita dapatkan adalah mesin molen juga, mereknya A, tipe AA, kapasitasnya sama, 350 liter. Nah, yang membedakan hanya pemakaiannya saja, 1 tahun, 2 tahun, maupun 3 tahun. Nah, kalau kondisi data pembandingnya seperti ini, maka kita melakukan teknik penyesuaian langsung. Ya, jadi langsung dari data pembanding yang sama atau identik. Ini kan data pembandingnya identik, secara tipe sama. Tipe dan kapasitasnya. Begitu. Jadi langsung
dibandingkan dua properti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikutnya yaitu yang namanya teknik penyesuaian perbandingan, ya, atau comparable match, ya, perbandingan. Teknik ini menerapkan nilai berdasarkan penyesuaian atas data yang sebanding. Jadi sifatnya itu sebanding. Jadi sifatnya sebanding atau dia itu tidak identik, ya. Tidak identik. Ya, kalau yang teknik yang pertama tadi, ya, jadi data pembandingnya itu identik. Nah, data pembanding yang kita dapatkan itu hanya berdasarkan data spesifikasi saja, ya. Misalnya terkait dengan kapasitasnya sama, ya, atau ukurannya sama, itu, atau kegunaannya sama. Jadi kita berdasarkannya itu hanya data spesifikasi saja. Ya, data spesifikasi ini yang menjadi dasar perbandingan. Itu. Nah, karena data pembanding yang kita dapatkan atau yang kita peroleh itu sifatnya tidak identik, ya, atau sifatnya itu hanya sebanding, maka penerapan teknik ini itu lebih banyak subjektivitasnya, ya, lebih banyak subjektivitasnya, ya. Kenapa? Karena dia tidak terukur, ya, atau lebih banyak asumsinya. Jadi karena tidak terukur, ya, tidak terukur secara angka-angka. Ya, misalnya terkait dengan perbedaan merek, gitu, perbedaan merek. Nah, perbedaan merek satu dengan merek yang kedua misalnya kan tidak terukur. Jadi sesuaikannya itu berapa disesuaikannya. Sehingga dia lebih subjektif. Ya, contohnya kita melakukan atau ada penugasan penilaian molen, dia mereknya B, tipenya BB, kapasitasnya 350 liter. Ya, pemakaian 2 tahun. Nah, data pembanding yang kita dapatkan mereknya AA. Ya, merek A tipe AA. Ya, jadi kita melihatnya itu hanya dari kapasitasnya saja. Nah, kapasitasnya sudah sama. Ya, jadi dianggapnya dia sebanding. Nah, penyesuaian dari penyesuaian dari merek A ke merek B, nah, itu kita tidak tahu nih. Jadi realnya itu berapa? Ya, bisa penyesuaian positif maupun negatif. Ya, dan angkanya itu berapa? Gitu. Jadi makanya ini cenderung lebih subjektif. Tapi bukan berarti teknik penyesuaian ini tidak dapat digunakan, ya. Ini tetap bisa digunakan, ya, dalam hal data-data yang kita dapatkan adalah data-data yang sifatnya sebanding atau tidak identik. Nah, teknik yang berikutnya adalah teknik persentase biaya, ya, atau percent of cost. Teknik ini menggunakan beberapa perbandingan harga jual pasar dengan biaya pengganti baru dari data yang sebanding. Ya. Dengan data banding yang cukup, dapat dianalisis dan diperoleh hubungan antara harga pasar, umur atau kondisinya, sama biaya pengganti barunya. Contohnya seperti ini. Contohnya, suatu mesin bubut ukurannya 60 cm kali 5000 cm, buatan dari perusahaan A yang dinilai tidak ditemukan data yang sejenis di pasar. Ya, jadi tidak ada data yang sejenis. Maka perlu mengidentifikasi beberapa mesin bubut dengan ukuran yang berbeda, ya, yang diproduksi oleh beberapa perusahaan. Jadi kita mengumpulkan, ya, mesin bubut, ya, di beberapa ukuran yang berbeda, ya, termasuk dari perusahaan itu juga. Dari hasil analisnya dari beberapa mesin bubut tadi dengan umur dan kondisi yang mirip, diperoleh besaran 40-50% dari biaya penggantian baru. Ya, jadi
apa namanya, eee, penyesuaiannya itu adalah 40-50% dari barunya, gitu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pasar dari objek penilaian adalah 40-50% dari biaya pengganti barunya, gitu, ya. Tadi gini, ini objek penilaian, tadi mesin bubut. Nah, terus kita cari data, pembanding, data pembanding. Tapi bukan untuk membandingkan ini. Jadi kita mau mencari persentase, ya, persentase, eee, nilainya. Jadi nilai yang sekarang, nilai dari mesin tersebut, ya dari data pembandingnya, mesin yang jadi data pembanding itu, dia berapa persen dari harga barunya, gitu. Nah, dari analisis ini, nah, ketemu persentase, nah ini digunakan untuk menganalisis, objek penilaian yang kita, eee, lakukan penilaian. Nah, katakanlah ini ketemu, ada data RCN-nya, jadi barunya itu ada. Nah, kondisi sekarang dia itu berapa persen dari barunya? Ya, persentasenya ini didapat dari, hasil analisis tadi, gitu. Nah, teknik ini, cukup jarang ya digunakan ya, cukup jarang digunakan ya, karena, eee, sifatnya tidak umum saja, tidak umum penerapannya di, kegiatan penilaian di Indonesia ya. Umumnya kan kita cari data pembanding 1, 2, 3 dan seterusnya, nah baru disesuaikan sesuai dengan karakteristiknya, gitu. Tapi sesuai dengan SPI ini diakomodir, ada teknik seperti ini. Oke. Sebelum ke contoh mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu atau diskusi, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Em, mau nanya terkait yang sebelumnya, Pak, terkait dengan yang komponen apa umur kognitif sama umur efektif. Em, ya yang Ini, usia kronologis usia efektif. Nah, kalau ya. misalnya praktiknya sendiri, kalau di DJP itu dia Mhm, pakai dasarnya itu untuk menentukan umur dari masing-masing mesin dan peralatan itu seperti apa, Pak ya? Soalnya kalau kemarin kami praktik mhm. kerja lapangan di KJPP, mereka itu pedomannya masih pakai yang di luar, salah satunya pakai ASA, Pak, yang Amerika appraisal itu loh Pak, pokoknya lupa saya juga kepanjangannya. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, Tanya. Terima kasih Pak. nah kalau terkait dengan umur ya, terkait dengan tujuan perpajakan, nah ini, kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Umur kalau misalnya tujuannya itu murni perpajakan, ya belum penilaiannya ya, itu, umurnya ini kita masuk atau kita, apa namanya, dasarnya yang gunakan adalah umur sesuai dengan undang-undang yang PPH. Ya, jadi umur misalnya kendaraan, terus misalnya alat berat, nah itu sudah punya umur standarnya masing-masing. Ya, kalau kita pakai itu umurnya. Oke, itu kalau mesin dan peralatan secara umum. Itu. Misalnya kita diminta melakukan pengujian yang harga perolehan. Ya, berarti nanti kan kaitannya dengan penyusutan. Nah, penyusutan itu kita mengacunya pada Undang-Undang PPH. Ya, kaitannya nanti terkait dengan penentuan umur ya kita gunakan Undang-Undang PPH. Nah, terus yang kedua, dalam kondisi tertentu ya kita bisa pakai umur efektif. Ya, umur efektif. Nah, jadi untuk menentukan umur efektif ini kita tetap ada panduannya juga. Ya, panduan umurnya nih. Nah, bisa pakai panduan yang sebagaimana apa tadi sama kayak KJPP ya. Terus bisa juga pakai panduan misalnya dari
standar ya, ada standar. Kalau nggak salah di DCKN itu kan juga ada standar umurnya, umur mesin dan peralatan. Gitu. Atau bisa juga dari data objek itu sendiri, ya, data objek itu sendiri. Nah, untuk yang kedua ini, pada saat kita umur efektif ini, biasanya digunakan untuk penilaian yang kayak misalnya set sita. Gitu ya. Atau dalam rangka penentuan nilai limit gitu. Nah, kita lihat umurnya itu bukan umur sesuai dengan yang di Undang-Undang PPH. Ya, kita lihat umurnya, ya kondisi saat itu bagaimana umurnya. Ya, bisa langsung menggunakan usia kronologis, ya sesuai dengan standarnya tadi, atau usia efektif pada saat dilakukan inspeksi. Gitu. Jadi tergantung kondisinya atau keyakinan dari penilai tersebut. Mau tetap pakai kronologis ya nggak apa-apa, gitu. Sepanjang penilaiannya itu tidak murni terkait dengan ini, ya terkait dengan yang pengujian perolehan misalnya. Begitu Mas. Jadi bisa dua-duanya bisa dipakai, tergantung kondisinya. Oke, ada lagi silakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ke contohnya. Contoh penilaian mesin dan peralatan. Jadi ini contoh real ya, contoh real. Tetapi data-data dan semua angka-angkanya disamarkan. Jadi ada wajib pajak, dia itu punya hutang pajak, ya hutang pajak. Ini dalam jangka waktu tertentu, ya sesuai dengan undang-undang PPSP. Nah, ini kan nanti akan disita, ya, kalau misalnya tidak dilunasi. Nah, setelah disita, kemudian kan dilakukan lelang, gitu ya. Nah, untuk proses lelang ini, ya, dari jurusita pajak dia membutuhkan yang namanya nilai limit lelang. Nah, salah satu asetnya itu tadi adalah dari truk ini, ya, jadi truk ini. Maka penilai melakukan penilaian atas truk ini, truk Hino ya. Oke. Nah, penilaiannya karena truk ini dia ada pasar aktifnya, ya berarti kan di pasar itu ada, ya dia ada yang menjual, gitu. Dan datanya atau sumbernya itu dapat diverifikasi. Maka diterapkanlah yang namanya pendekatan pasar, gitu. Nah, ini deskripsi umum atau rincian karakteristik atau kondisi dari objek penilaian, nomor polisinya, merek, tipe, tahun pembuatan, tahun perakitan, silinder, warna, dan seterusnya, ya. Termasuk kondisinya, kondisi sedang, terus mesinnya ada, fisiknya bagaimana, STNK-nya ada, BPKB-nya ada, gitu. Ya. Jadi kita identifikasi dulu objeknya. Nah, dari sini kita cari yang namanya data pembanding. Data pembanding. Ya. Mudahnya data pembanding ini kita cari di internet. Banyak nih. Apalagi terkait dengan kendaraan. Ya, kita kumpulkan dari internet. Nah, cara penilaiannya, ya, dari data pembanding yang kita dapatkan, pembanding 1, pembanding 2, dan pembanding 3, kita lakukan penyesuaian.
ya, baik itu penyesuaian positif maupun penyesuaian negatif, tergantung dari karakteristik dari data pembanding dibandingkan dengan objek penilaian. Ya, dilakukan penyesuaian. Nah, caranya ya hampir sama kayak penyesuaian ya properti-properti sebagaimana biasanya. Yang membedakan adalah deskripsinya saja atau hal-hal apa saja yang dilakukan penyesuaian. Nah, ini cara atau kertas kerja. Ini simpelnya ya. Sebenarnya bisa lebih detail lagi. Jadi objek penilaian kita deskripsikan itu. Terus data pembanding 1 dideskripsikan juga, data pembanding 2, data pembanding 3 dideskripsikan. Seterusnya ya, yang dideskripsikan ya merek, tipe, silinder, tahun pembuatan, BPKB sama kondisinya dan nilai transaksinya. Sama jenis transaksi, sama waktunya. Gitu. Nah, terus selanjutnya kita lakukan penyesuaian. Ya, kita lakukan penyesuaian. Penyesuaian yang pertama yaitu terkait dengan jenis transaksi. Sebentar ya, saya nutup kuliah dulu. Ya, tadi di portal ada alarm untuk ditutup kuliahnya. Oke, jadi yang pertama penyesuaiannya adalah penyesuaian jenis transaksi. Nah, kenapa ada penyesuaian ini? Karena kita menyesuaikan antara data data penawaran ke data jual beli atau transaksi, sehingga kita berikan penyesuaian negatif, gitu. Ya, karena kecenderungan penawaran itu lebih tinggi dibandingkan dengan dari data jual beli. Gitu. Nah, penyesuaian jenis transaksi ini kita berikan minus 10%. Nah, 10% ini dapat dari mana? Ya, jadi tidak boleh atau sebisa mungkin itu nggak boleh ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk 10%. Nah, caranya 10% ini cara mendapatkannya yaitu ada analisisnya. Ya, analisis. Saudara kumpulkan data misalnya kendaraan. Ya, kendaraan. Tidak harus truk ya. Kendaraan apapun ya. Syukur-syukur ya masih roda 2 ya. Roda 4. Kendaraan. Kita mau lihat kecenderungan kalau kendaraan itu turunnya dari penawaran ke jual beli itu berapa. Jadi kendaraan itu misalnya awalnya ditawarkan ya sejumlah nilai tertentu. Ya. Terus saudara klarifikasi ke orangnya. Diklarifikasi, dia lakunya berapa. Ya misalnya melalui telepon gitu. Ya, lakunya berapa. Dia laku berapa. Nanti sejumlah angka tertentu. Nah, ini selisihnya, berarti kan ada selisihnya. Nah, saudara persentase terhadap harga penawarannya itu. Jadi turunnya tuh berapa persen. Gitu. Misalnya saudara kumpulkan 3 data pembanding gitu. Ya, itu cara yang pertama. Nah, terus cara yang kedua, ya, saudara bisa telepon orang yang punya kendaraan ini, ya, saudara telepon, ya, terus saudara seolah-olah nego. Kira-kira kendaraan yang dijual itu dia turunnya berapa sampai berapa? Gitu.
gitu dari penawaran itu. Nah, ini kan ketemu nih turunannya berapa. Nah, itu ada persentase. Nah, itu digunakan sebagai analisis. Tapi jangan hanya satu ya. Jadi kayak kayak kita nyari data pembanding ya minimal 3 lah. Nah, sehingga ketemu apa namanya penyesuaian jenis transaksi. Nah, tapi biasanya penyesuaian jenis transaksi itu berkisar antara 5% sampai dengan 15%, berkisar situ. Gitu ya. Ini penyesuaian jenis transaksi. Terus penyesuaian waktu ya. Ini kebetulan karena tahunnya sama, tidak diasumsikan tidak ada perubahan harga. Gitu. Nah, penyesuaian waktu ini biasanya agak tricky ya, agak tricky. Kenapa? Kan terutama untuk untuk yang kendaraan ya. Karena kendaraan itu harganya itu tidak terpengaruhi oleh apa namanya? Perbedaan waktu ya. Kalau lain halnya kalau kita apa namanya? Menganalisis transaksi yang jual beli rumah. Nah, itu kan dipengaruhi oleh perbedaan waktu. Nah, kalau mesin kendaraan itu dia tidak terlalu berpengaruh perbedaan waktunya itu. Ya, pengaruhnya itu karena perbedaan umur saja. Jadi semakin lama dia itu penawarannya, berarti kan terkait dengan umurnya. Jadi umurnya itu maka semakin tua gitu, umur kendaraannya. Jadi yang paling mempengaruhi itu umurnya sebenarnya. Nah, sehingga ini diasumsikan tidak ada perbedaan. Nah, terus berikutnya kita penyesuaian fisiknya ya, dari dokumen kepemilikan. Itu karena semuanya ada BPKB-nya, ya, ini tidak ada penyesuaian. Kondisi ya sama-sama baik. Terus tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatan itu juga kalau bisa tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk tahu ya, pokoknya muncul begitu aja gitu maksudnya. Nah, sebisa mungkin ada analisisnya. Ini maksudnya di dunia nyata ya, maksudnya bukan kalau di apa namanya pembelajaran ya mungkin bolehlah langsung ada 10%. Kalau misalnya saudara nanti jadi penilai terus melakukan penilaian, nah itu kalau bisa ada analisisnya kenapa dia 10%. Nah, caranya saudara bisa kumpulkan nih apa namanya kendaraan ya truk lah katakanlah ya, tapi mereknya boleh yang lain. Ya, kendaraan ini dengan kendaraan yang sama, katakanlah tahun 2010, ya, pembuatan tahun 2010, terus pembuatan tahun 2009, nah ini selisihnya berapa? Selisihnya berapa? Nah, ini nanti kan ada persentase tertentu nih. Nah, saudara gunakan di sini. Gitu. Oke, persentase tertentu. Jadi naik turunnya itu berapa? Nah, itu dapat digunakan di sini. Artinya data itu ada analisisnya. Nah, setelah ketemu penyesuaian, kita identifikasi penyesuaiannya. Berikutnya yaitu kita total penyesuaiannya. Nah, itu total penyesuaiannya. Terus penyesuaian ini dikurangkan dari nilai transaksi. Ya, nilai transaksi ini dikurangi penyesuaian sehingga ketemu indikasi nilai. Ini indikasi nilai. Nah, dari indikasi nilai yang didapatkan, maka untuk mendapatkan nilai, saudara bisa pakai bobot, ya, bisa juga pakai rata-rata. Bobot itu misalnya dari tiga data pembanding ini, saudara meyakini pembanding 3 misalnya yang paling mendekati, ya saudara kasih bobot yang lebih tinggi, misalnya 40%. Gitu. Atau langsung di rata-rata semua juga tidak apa-apa, sama-sama saja. Gitu. Nah, sehingga ketemu kesimpulan nilai akhir. Oke, ada pertanyaan atau diskusi? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Ya, silakan. yang mengenai penyesuaian jenis transaksi kan tadi kata Bapak
bisa nyari eh, mesin lain ya, minimal 3 pembanding Mm-mm, untuk sesuai biar tahu rata-rata berapa mm-mm. penyesuaiannya. Nah, itu apakah ini bisa langsung aja Pak, ini penawar ini kan semua penawaran 3 pembandingnya. Kalau langsung kita tawar terus itu kita anggap sebagai penyesuaian jenis transaksi bisa nggak Pak? Ya bisa saja, Oh, ya. bisa. Kenapa tadi saya apa namanya berikan alternatif pakai yang analisis terpisah? Hmm. Karena bisa jadi analisis itu dapat digunakan untuk penilaian-penilaian yang lain, Hmm. gitu. Nah, pengalaman saya pada saat waktu itu saya di Makassar, jadi setiap tahun saya itu menganalisis eh, data penawaran ya dari beberapa data pembanding ya. Terus kemudian saya teleponin satu-satu nih sampai ketemu transaksinya ya dari penawaran ke transaksi. Nah, itu saya gunakan untuk 1 tahun penilaian. Ya, kalau tanah dan bangunan ya. Berarti saya akan gunakan itu terus-menerus. Nah, kalau misalnya saudara akan dirasakan sering melakukan penilaian mesin, ya lakukan analisisnya itu satu aja. Nanti untuk kendaraan-kendaraan yang lain, ya itu bisa menggunakan itu. Gitu. Kalau misalnya kondisinya penilaiannya hanya satu, ya langsung telepon saja nggak apa-apa. Ya, nanti Oh. didokumentasikan misalnya dari rekaman atau misalnya dari percakapan WA itu didokumentasikan saja. Kalau tipenya berbeda apa bisa digunain juga Pak jenis transaksinya, misal satu mobil, satu truk gitu. Kalau misalnya truk nggak ada, ya asal dia itu kendaraan masih bisa dipakai. Oh. Ya, itu lebih baik daripada tidak ada analisisnya. Hmm. Yang penting mungkin mirip-mirip gitu ya Pak mesinnya Pak ya. Ya, mesin-mesin mirip lah, sama-sama kendaraan. Gitu. Tapi ya jangan saudara truk terus anunya roda dua gitu ya jauh sekali gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi silakan. Yang bertanya Pak, Ya, silakan. eh, tadi kan penentuan bobot dari tiap data pembanding eh, kebebasan penilai apa independensinya penilai. Kalau misal penentuan bobotnya itu berdasarkan persentase penyesuaian yang dilakukan itu boleh nggak? Kalau misal kalau persentase penyesuaiannya totalnya makin dikit berarti makin mirip gitu, boleh nggak? Ya, boleh ya, boleh. Jadi dari persentase itu kan nanti kan menentukan besarnya persentase bobot ya. Ya berarti kan semakin semakin kecil penyesuaiannya, nanti kan bobotnya akan semakin tinggi nanti kan karena dia semakin mendekati. Itu juga boleh diterapkan. Ya bisa Itu pakai berarti persentase penyesuaian, bisa juga pakai eh, skala ya, skala Likert. Jadi ada analisis terpisah, misalnya secara kondisi bagaimana, secara mirip mana yang paling banyak mirip. Nah, itu yang digunakan. Gitu. Sama aja. itu nama lainnya inverse gitu ya Pak? Apanya? Nama lainnya kalau nggak salah inverse ya Pak? Saya Dari total saya persentase lupa ya penyesuaian. apa namanya nama pembobotannya ya. Tapi yang jelas teknik seperti itu bisa digunakan. Baik, makasih Oke, Pak. Oke, ada lagi silakan. Terus, sebentar, ada lagi contohnya. Eh, Sebentar, saya bukakan.
Nah, ini contohnya, contoh juga apa namanya penilaian, tapi ini penilaian kendaraan roda 4 nih ya, pada saat waktu itu saya di Makassar. Ini contoh real ya, tapi nama WP-nya saya sembunyikan. Jadi waktu itu mendapatkan penugasan penilaian mobil Xenia, Daihatsu Xenia. Dari apa namanya objek penilaian, saya kumpulkan data pembanding. Ini yang di sini tuh ini objek penilaian ya. Terus ini data pembanding 1, data pembanding 2, dan data pembanding 3. Jadi di sini ada tanggal penawarannya. Dan ada apa harganya penawaran. Nah, terus dari sini tinggal dilakukan penyesuaian saja. Ya, misalnya penyesuaian waktu tidak ada. Terus jenis transaksi ya, kurangi 5% dari penawaran ke transaksi. Ya, sehingga asumsi harga transaksinya segini. Nah, terus dilakukan penyesuaiannya. Nah, kebetulan ini secara fisik sama ya, jadi identik ya, jadi tidak ada penyesuaiannya. Ya, tinggal langsung dibobotkan saja mana yang paling mirip sesuai dengan keyakinan penilai. Waktu itu saya pakai bobot, tetapi tidak menggunakan analisis ya, pakai bobot. Tapi jangan ditiru ya. Ini dulu ya, saya belum tahu caranya apa namanya pembobotan. Ini harusnya ada analisisnya ya, pakai skala Likert atau dan lain. Apa namanya menggunakan karakteristik atau boleh langsung di rata-rata juga boleh dari 3 ini, sehingga langsung ketemu indikasi nilainya. Tuh. Jadi penilaian mesin dan peralatan dengan pendekatan pasar itu sesimpel itu. Ya, tinggal tantangannya adalah menentukan atau mencari data pembandingnya. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan atau diskusi? Silakan. Kalau nggak ada, mungkin pertemuan pada sore hari ini kita bisa cukupkan ya. Nanti kita akan lanjutkan di Rabu pekan depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di Rabu pekan depan. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak.